mobil yang benar-benar baru keluar dari dealer, belum keluar malah, masih diparkir di dealer, langsung kita otak-atik alias kita upgrade. Ini adalah video untuk kalian, khusus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel otomotif modifikasi dari Bobby Spectral Item, guys. Nah, sekarang kita ada project delivery service ke Bekasi Barat, guys. Dan sekarang kita udah di lokasinya. Ini kita update jam 11 pagi. Jam 11 pagi dan mobil yang akan kita upgrade adalah ini. Mobil yang benar-benar baru keluar dari dealer. Belum keluar malah, masih diparkir di dealer. Langsung kita otak-atik alias kita upgrade. Nah, proyeknya banyak di bagian interior, tapi kita bahas dulu yang di bagian eksterior. Untuk bagian eksterior, ini kita bakal mengupgrade spionnya. Ini kan basicnya tipe G ya, tipe G tahun 2025 facelift. Spionnya dia belum retract, dia seperti ini. Tuh. Jadi, dia itu belum bisa ngelipat otomatis menggunakan tombol di bagian dalam. Nah, ini kita akan ganti dengan yang tipe Venturer. Dia udah retract dan dia udah ada welcome light di bagian bawah sini. Kalau ini kan belum ada nih. Ya, jadi ini dia untuk bagian luar. Untuk bagian dalam ini banyak banget. Untuk bagian dalam ini kita ganti yang di bagian door trim. Ini kita akan ganti dengan kepunyaan Venturer. Dia kalau Venturer dia black piano atau glossy. Ini ya, kalau ini kan dia Dove ya. Berikut juga dengan tombolnya, tombol spion yang tadi kita juga udah kasih free beserta panelnya door trim ini. Terus yang paling mewah adalah di bagian setir. Nah, di bagian setir ini kita akan ganti dengan setir karbon, guys. Setir karbon Fortuner GR 2025. Jadi dia udah ada pedal shift dan dia sudah kita pasangin juga cruise control. Kalau ini kan dia belum ada nih, sama sekali belum ada, dan setirnya juga bahannya masih karet, belum kulit. Terus belum ada panel-panel yang cantik kayak gitulah. Nah, makanya kita akan upgrade full ke Fortuner. Dia ada karbonnya, ada pedal shiftnya, ada cruise controlnya, serta ada tombol MID. Nah, tombol MID-nya kita akan bikin aktif karena Omnya juga mengupgrade bagian speedometernya dengan yang tipe Venturer digital. Nah, mumpung ini kilometernya masih, kita lihat ya, kilometernya berapa nih? Nah, kilometernya 7 km nih, guys. Nanti kalau kita ganti speedometernya dengan yang baru, maka kilometernya jadi 0 lagi, guys. Oke, jadi itu dia. Apalagi ya, kayaknya udah itu aja. Nanti kita update lagi jikalau ada project tambahan karena Omnya juga terus menambah orderan-orderannya, guys. Nanti kita update lagi apa aja projectnya. Sekarang waktunya kita bongkar. Oke guys, sekarang saatnya kita unboxing speedometer baru original Toyota sepunyaan Venturer. Jadi sebelum pasang setir, kita wajib pasang dulu speedometernya untuk mengaktifkan MID-nya juga tentunya. Langsung aja kita sikat. Nah, ini dia Grace baru. Ini barang langka ya sekarang, guys. Sekarang jadi barang langka nih. Nah, dan ini bukan bekas ya, baru tuh kalau yang bisa lihat. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Asik, ini dia guys. Jadi mobil baru, cocok banget langsung ganti speedometer dengan yang digital karena dia bakal balik ke 0 lagi guys ya. Kilometernya pasti ke 0 lagi, jadi kayak keluar dealer. Ini dia speedometer digital kepunyaan Venturer. Jadi memang grafiknya beda banget, desainnya beda banget, mewah banget. Oke, brand new inbox. Jadi langsung aja kita pasang sekarang.
Setelah tadi kita unboxing speedometer, saatnya sekarang kita nge-review setir yang bakal kita pasang. Ini dia guys, setir Fortuner TRD atau GR tahun 2025, tapi ini yang carbon series. Jadi karbonnya ini bukan printing, bukan stiker, dia karbon asli, bagian bawah sini dan bagian atas. Langsung aja kita buka untuk bagian atasnya. Oke, kalian sudah siap guys dengan setir mewah ini? Tuh, karbonnya ya. Luar biasa guys, karbon lebih mewah daripada yang wood panel ya. Nah, ini dia guys tampilannya. Gimana? Jadi kalau setir Fortuner ini dia sudah ada pedal shift di bagian belakang. Pedal shift, ini ya pedal shiftnya. Terus ada cruise control nya. Ini dia cruise controlnya. Oke, jadi fitur-fitur ini semua akan kita bikin aktif ke mobil baru ini. Innova tipe G facelift 2025. Langsung kita sikat. Jadi untuk setir, speedometer itu udah selesai instalasinya. Sekarang giliran spionnya bakal kita instalasi dan langsung aja kita buka. Jadi di sini spionnya juga yang tipe Venturer, dia yang retract. Nah, mau kita taruh gini dulu. Jadi spion ini tuh adalah salah satu part modifikasi yang paling best seller di workshop kita. Karena rata-rata orang yang bawa mobil ke workshop kita selalu upgrade spionnya. Terutama untuk mobil yang Innova Reborn seperti ini ya guys. Pasti pertama-pertamanya untuk modifikasi selalu ke spion. Jadi spion ini lumayan cukup penting buat di jalan. Oke, jadi ini dia guys. Spion Innova Reborn tipe Venturer. Ada welcome light-nya di bagian bawah sini dan dia sudah retract. Jadi cakep banget ya. Langsung aja kita kasih ke mekanik untuk kita pasang. Udah selesai proyek kita di Bekasi, langsung aja kita review apa aja yang kita pasang. Pertama untuk dari bagian depan itu klakson guys. Tadi klakson juga kita ganti. Yang tadinya sebenarnya omnya belum ganti ya. Terus dia ngeliat video-video kita, akhirnya beli klakson. Nih coba kita dengar suaranya. Tuh, suaranya maco sekali guys ya. Beda dengan yang standarnya. Oke, lanjut untuk spion. Nah, ini spion kita udah pakai yang tipe Venturer. Dia sudah retract dan dia ada welcome light di bagian bawahnya. Oke, untuk perbandingan spion lama dan spion baru, seperti ini dia tampilannya. Oke, memang nggak terlalu kelihatan perbedaan, cuma bedanya ada di bagian dalam spionnya. Dia udah ada dinamo, bawaan dari spionnya, terus ada welcome light. Gitu guys, dan uji coba retract-nya seperti ini. Cakep ya, jadi itu gunanya kalau kalian lewat jalan yang sempit atau berpapasan dengan mobil-mobil yang suka mepet banget, kalian bisa tekan tombolnya dan spionnya bakal otomatis terlipat. Oke, lanjut untuk di bagian sini, kita juga kasih tombolnya guys. Ini tombol retract original kepunyaan Venturer. Jadi ada tombol retract-nya di sini. Kalau yang lama nggak ada, ini perbandingannya, kalian bisa lihat. Jadi bukan di custom di sini ya guys. Tuh. Bukan di custom di sini, kita ganti ininya, panelnya. Kalau panel ini beli lagi, cuma tombol dia free dari kita. Oke, lanjut ke bagian pintu-pintu. Untuk pintu-pintu ini kita udah pasangin panel black piano untuk bagian door trim. Ini dia. Di bagian belakang ini kita sebutnya pisaunya ya, atau samurainya. Ini kita ganti juga, yang tadinya dia black dove, sekarang sudah black piano juga. Jadi senada pintu depan dan pintu tengah atau pintu belakang itu sama. Oke, lanjut ke
project yang ultimate dari spek rare item, yaitu setir mobilnya guys. Kita nyalain dulu. Ini yang bikin pangling ya guys. Jadi kalau kalian bisa lihat, speedometernya sekarang sudah digital. Dan di sini dia punya grafik yang sangat-sangat keren untuk bagian welcome ya. Jadi memang terbaik banget. Ada ambient slide-nya juga nih kayak gini. Biru ya, blue eyes. Dan dia kilometernya 0 karena memang ini speedometer baru seperti yang saya jelasin di awal. Jadi speedometer baru, pemasangannya aman, nggak ada masalah, nggak ada error sama sekali, tinggal pasang aja. Oke, lanjut ke bagian setir. Untuk setir ini kita pakai setir Fortuner TRD GR yang karbon. Dan dia sudah kulit bahannya. Tombol-tombolnya lengkap, ada tombol MID, tombol volume, segala macam, lengkap banget, full option. Dan di bagian belakangnya ada pedal shift. Ini ya, pedal shift minus dan plus. Pedal shift atau triptoniknya. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, ini ada cruise control. Cruise controlnya ini juga sudah aktif ke mobilnya. Pedal shift aktif, cruise control aktif, tombol MID aktif. Pokoknya yang ada di setir ini semuanya kita bikin aktif. Jadi nggak ada yang dummy ya, semuanya aktif. Oke, kita coba aja untuk cruise controlnya. Nah, kalian bisa lihat di bagian speedometernya itu ada logo warna hijau. Ini menandakan cruise controlnya sudah siap digunakan atau sudah aktif. Oke, mantap. Dan ini bisa digunakan di atas 40 km per jam. Nah, untuk pedal shift, dia ada di sini. Kita nyobainnya bisa berhenti juga ya. Kita pindahin transmisinya ke posisi S. Lalu kita bisa bermain di pedal shift-nya ini. Kita turunin. Tuh, S3, S2, S1. Lanjut, kita plus. Dia sampai S6, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ini menandakan bahwa pedal shift-nya sudah aktif di Innova ini dan dapat digunakan di 20 km per jam, di atas 20 km per jam. Lanjut, kita cobain tombol MID yang sebelumnya Innova Reborn tipe G 2025 ini belum ada tombol MID. Sekarang sudah ada tombol MID dan sudah connect ke speedometer barunya. Kalian bisa lihat tuh. Lengkap ya guys, ada range bensinnya, ada eco indikator, semuanya lengkap. Lengkap banget. Dan di informasi tidak ada error sama sekali, semuanya normal. Kalau yang kalian lihat di sini ada kuning, ini tandanya bensinnya sudah rest, sudah mau habis ya. Jadi harus diisi secepatnya. Oke, untuk perbandingan speedometer dan setir barunya seperti ini guys. Kalian bisa amati dengan jelas dulu. Ya memang sangat ultimate banget upgrade-nya, mobil baru langsung gas upgrade semewah ini. Dan ini dia setir yang paling mewah ya, karbon asli, Fortuner punya, tahu sendiri ya Fortuner harganya sekarang berapa, setirnya ini yang karbon. Itu dia guys proyek kita di Bekasi. Bagi teman-teman yang baru mau ngambil Innova Reborn di tahun 2025 atau mungkin di tahun 2026 nanti, ini adalah video untuk kalian, khusus buat kalian. Jadi kalian beli Innova udah tahu apa aja yang mau dimodifikasi, mulai dari interiornya, eksteriornya, semuanya bisa kita upgrade ke tampilan Venturer. Kenapa seperti itu? Karena Venturer udah nggak dikeluarin lagi. Venturer itu terakhir di tahun 2021 atau 2022. Jadi inilah dia obatnya biar Innova Reborn tipe G kalian jadi Venturer. Oke guys, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe juga channel YouTube kita, biar nanti video-video upgrade seperti ini kalian nggak ketinggalan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.